Pak, kalau orang bagi waris itu kenapa harus hati-hati? Begitu ada orang menikah nggak punya anak laki-laki, maka warisannya akan keluar, Pak. Bapak bisa bayangkan, suami istri usaha bersama puluhan tahun, omsetnya sekarang udah puluhan miliar, asetnya udah triliunan, nggak punya anak laki-laki, cuman punya anak perempuan 2. Suaminya meninggal, itu bisa dari kakak adiknya suami menggugat atas perusahaan itu, karena memang secara syariat dia dapat, Pak. Bapaknya udah nggak ada, nggak punya anak laki-laki, maka ini warisan keluar. Adik kakaknya bisa gugat, Pak. Dan ini secara hukum positif negara bisa dimenangkan dia. Memang secara syariat dia juga dapat. Catatannya nggak punya anak laki-laki. Lah kalau akadnya nggak jelas kan repot, Pak. Istri bapak nanti tiba-tiba digugat, ya, sama adik atau kakaknya bapak karena nggak ngerti syariat, digugat. Istri bapak nggak dapat apa-apa. Karena apa? Tadi ini bukan milik anda, milik suami anda. Padahal ini ada juga haknya istri. Maka harus jelas mulai sekarang. Bukan kita mau hitung-hitungan, Ustadz kok jadi ngajarin kita sama istri kayak orang lain. Loh Pak, mohon maaf ya, bapak sama istri itu orang lain apa bukan, Pak? Orang lain. Dia bukan mahram kita kan, makanya boleh dinikahi, benar nggak? Insya Allah nanti ada ustadz yang lebih capable untuk membahas itu. Artinya apa? Karena bukan mahram boleh kita nikahin. Ya bisa dipahami, Pak ya. Dia orang lain yang sekarang sudah menyatu dengan kita, betul. Tapi urusan harta nggak ada gono gini, Pak. Harta suami-suami, harta istri. Jadi kita harus jelas dari sekarang. Kasihan nanti pas bagi waris, Pak. Ini kasus yang sedang kita tangani sekarang, rata-rata gugat-menggugat, Pak, akhirnya. Nanti mereka minta diselesaikan secara syariat. Saya mengatakan, kalau anda datang berdua, yang menggugat dan yang tergugat mau menggunakan syariat Islam, saya mau menengahi. Tapi kalau ngotot maunya pakai syahwat, saya nggak mau. Ya kan? Kata Imam Syafi'i, debat dengan 10 orang yang pintar, dia pasti menang. Tapi lawan 1 orang yang jahil, yang bodoh, dia pasti kalah. Makanya beberapa kali saya ketemu sampai ada dia bawa lawyer, saya tanya sama lawyer, kamu mau pakai hukum yang dibikin manusia apa yang dibikin sama Allah? Siap Ustaz, pakai yang dibikin Allah. Nah gitu, ayo, kalau mau pakai hukum manusia saya nggak mau. Jelas kok warisan itu ada dalam Al-Quran kok. Surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, 14, ya, surat 11, 12, 14, 15, 176, di sana lengkap bagian masing-masing, Pak. Nggak usah pakai campur tangan manusia. Suami dapat 1/4, kalau punya anak, nggak punya anak dapat setengah, istri dapat 1/8 kalau punya anak, kalau nggak punya anak dapat 1/4, bapak ibu kita dapat 1/6, kalau nggak punya anak laki-laki, orang tua dapat 1/6 plus sisa. Semuanya lengkap dalam Al-Quran, nggak perlu campur tangan manusia. Masalahnya yang mau dibagi ini nggak jelas, makanya jadi keributan. Sampai ada anak nuntut ke pengadilan karena nggak mau hartanya diambil sama ibunya, karena merasa itu warisan bapaknya. Loh Pak, hari ini sudah sampai ini loh Pak, mendekati akhir zaman. Laporin ibunya sendiri ke polisi gara-gara tadi rebutan warisan. Nah tapi kalau dari awal udah jelas, duhai suamiku, kita mau bikin usaha bareng, ayo akadnya biar jelas. Umi punya uang nggak? Abi punya uang nih 50 juta, Umi punya uang 50 juta, yuk kita gabungkan harta kita bersama 100 juta. Panggil anak kita, anak-anakku sini, kalian saksi ya, usaha ini Abi dan Umi dirikan, ayah ibu dirikan, papa mamah dirikan, 50-50. Kalau bapak nanti mati, yang dibagi waris cuman 50%. 50% saham tidak boleh diwaris. Kasih tahu Pak anak kita, penting ini. Jadi dia jadi saksi. Mau dicatatkan di notaris boleh. Jadi jelas sahamnya berapa. Jadi inilah pentingnya Pak, harus jelas akadnya dari awal. Kalau enggak kita saling zolim akhirnya. Istri mengaku punya suami, suami juga kadang, loh ada Pak yang modalin istri juga ada Pak, yang ngelola suaminya ada, tapi diambil alih oleh suami. Dan subhanallah Pak, masya Allah tabarakallah, saya bukannya
gimana Pak ya? Kalau